Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hovifur Hidibah dengan NPM 101230022. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital, jurusan S1 Manajemen. Dalam video ini, saya akan membahas tentang materi langkah-langkah pengambilan data primer. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Dalam mata kuliah statistika bisnis, penting sekali untuk memahami bagaimana cara menganalisis data dari daerah tempat tinggal, seperti data dari satu RT. Materi ini akan mencakup pengumpulan data, penyajian data yang menggunakan diagram garis dan batang, serta perhitungan ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan modus. Berikut adalah penjelasan tentang mean, median, dan modus dalam statistika bisnis. Yang pertama yaitu rata-rata, atau kita bisa menyebutnya dengan mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Dalam konteks bisnis, mean digunakan untuk menganalisis data seperti penjualan, keuntungan, atau gaji karyawan untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu yang kedua yaitu median atau bisa disebut dengan nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Median berguna ketika data memiliki ekstrim karena tidak terpengaruhi oleh nilai tersebut. Bagaimana sih cara menentukan median? Yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang kedua, jika jumlah ganjil, median adalah nilai tengah. Lalu yang ketiga, jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Lalu yang terakhir yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus juga sangat membantu menganalisis pola yang terjadi. Sekarang kita akan memasukkan contoh soal ya, pengumpulan data mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di satu RT. Contoh data yang dapat digunakan yaitu kelompok usia, terus jumlah penduduknya. Misalnya, kelompok usianya itu dari 0 sampai 10 tahun, yaitu 12 penduduk. Lalu 11 sampai 20 tahun, 18 penduduk. Terus 21 hingga 30 tahun ada 25 penduduk. Lalu usia 31 tahun hingga 40 tahun yaitu jumlah penduduknya ada 20 tahun. Lalu 41 hingga 50 tahun ada 10 penduduk, dan yang terakhir 51 tahun ke atas yaitu ada 5 penduduk. Jadi, semua total jumlah penduduk dalam RT tersebut adalah 90 orang. Lalu di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data, yaitu kita mencari rata-rata mean. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah data. Misalnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas, mean sama dengan 0 dikali 12 tutup kurung ditambah 15 dikali 18 tutup kurung ditambah 25 dikali 25 tutup kurung ditambah 35 dikali 20 tutup kurung ditambah 45 dikali 10 tutup kurung ditambah 55 dikali 5 tutup kurung dibagi 90. Kenapa bisa 0 dikali 12? 12-nya yaitu dari jumlah penduduk dan 0 itu dari jumlah usia. Sama dengan yang tadi sudah ditambahkan, berarti 0 ditambah 270 ditambah 700 ditambah 450 ditambah 275 tutup kurung dibagi 90. Hasilnya sama dengan 2320 dibagi 90. Jadi hasilnya yaitu
25,78. Lalu yang kedua, kita jumlahkan penduduk, kita urutkan menjadi dari yang terkecil hingga terbesar angkanya, yaitu dari 5, 10, 12, 18, 20, dan 25. Karena ada 6 kelompok, yaitu genap, maka median sama dengan data 3 ditambah data 4 dibagi 2, atau sama dengan 12 ditambah 18 dibagi 2, hasilnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Dalam contoh ini, modus adalah kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak. Dari tabel di atas, kelompok usia dengan jumlah terbanyak adalah 21 tahun hingga 30 tahun, dengan jumlah penduduk sebanyak 25 orang. Lalu kesimpulannya adalah analisis statistik bisnis pada data daerah tempat tinggal menggunakan diagram garis batang sangat membantu dalam visualisasi dan pemahaman distribusi populasi. Menghitung mean memberikan rata-rata yang representatif dari data tersebut, sementara median memberikan gambaran posisi tengah dari distribusi. Modus dapat memberikan informasi tambahan tentang frekuensi kemunculan nilai tertentu dalam data set. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa dapat lebih siap untuk menerapkan statistik dalam konteks bisnis dan sosial yang lebih luas.